Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 16 Januari 2025. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 16 Januari 2025? Oke, kalau aku lihat di sini dia adalah soulmate-mu, dia menganggap kamu adalah soulmate-nya, dia menganggap bahwa kamu dan dia itu mitra hidup atau pasangan hidup ya. Karena di sini dia walaupun mungkin saat ini kalian berpisah atau walaupun saat ini kalian ada jarak seperti itu ya, dia selalu merasa terkoneksi. Ada koneksi jiwa yang selalu berkaitan di antara kalian seperti itu ya. Terus juga dia merasa saat ini kamu lebih menghargai dirimu sendiri. Saat ini dia rasa kamu sepertinya sudah healing, sudah sembuh dari rasa luka, kecewa, patah hati, atau apapun yang menyakiti kamu seperti itu ya, entah itu dari dia ataupun dari apapun gitu ya. Ini lebih ke dia ya, dia mungkin pernah menyakiti kamu dan dia lihat sekarang kamu kayaknya sudah healing dan justru malah sekarang lebih fokus pada pekerjaan. Jadi kamu itu dia lihat seperti membayang-bayangkan dirimu ke pekerjaan aja seperti itu ya, dan dia lihat sekarang kamu lebih bisa menghargai dirimu sendiri, kamu bisa memprotek dirimu sendiri seperti itu ya. Dia ngerasa banget kalau sekarang kamu itu sudah tahu nilai dirimu, sehingga sekarang tuh kayak nggak mau lagi dimanipulasi atau dimanfaatkan, dipermainkan seperti itu ya. Kamu sudah menilai dirimu bahwa kamu berharga. Nah, itu yang dia lihat dari kamu. Sekarang kamu bisa menilai dirimu sendiri seberapa berharganya kamu gitu ya. Hubungan yang memberikan banyak pembelajaran ya, baik dia ataupun kamu. Tapi kalau aku lihat di sini dia merasa bahwa kamu tuh seperti mendapatkan suatu pembelajaran yang wah banget ya. Karena kalau aku lihat sekarang dia melihat kamu tuh, dia rasa kamu tuh kayak bisa melampaui ekspektasi dia. Jadi dulu mungkin dia beranggapan bahwa kamu nampaknya kayaknya nggak mungkin gitu bisa move on dari dia atau bisa meminta berakhir sama dia gitu ya, atau putus hubungan sama dia, karena mungkin dulu kamu dia lihat bucin banget, dia pergi nggak ada kabar aja kamu udah sibuk ya nyariin dia, tanya-tanya kabar dia, telepon, chat, dia ngebom kayak gitu. Tapi sekarang setelah apa yang telah terjadi, dia melihat kamu itu seperti sudah mendapatkan pelajaran atau pembelajaran dari hubungan ini. Oh, ternyata hubungan itu ya walaupun cinta tapi tidak harus memiliki. Terus itu, oh ternyata kalau misalkan dia tiba-tiba menghilang, ternyata dia ini ada selingkuhan, ternyata dia ada pilihan lain, seperti itu. Jadi sekarang dia itu merasa kamu itu sudah bisa melampaui ekspektasinya dia gitu, yang tadinya dia beranggapan bahwa kamu gak akan mudah untuk minta pisah atau meninggalkan dia, justru malah sekarang kamu bisa meninggalkan dia, kamu bisa hanya fokus pada dirimu, kamu bisa fokus dengan pekerjaanmu, seperti itu ya. Oke, kalau aku rasa si dia ini sedang mempersiapkan penyatuan kembali dengan kamu, ingin memiliki fase baru ya di hubungan kalian.
Karena ternyata selama ini dia itu memakai topeng ya, jadi dia selalu menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jadi mungkin selama ini dia itu kayak sok cuek, sok nggak butuh kamu ya, sok dingin. Ya pokoknya kayak angkuh gitulah ya, kayak nggak membutuhkan kamu, kayak nggak punya perasaan sama kamu. Padahal sebenarnya dia itu ada perasaan untuk kamu, tapi masih dia sembunyikan. Jadi dia sebenarnya selama ini tuh berpura-pura sama kamu. Ya, makanya di sini dia sering gaslighting-in kamu gitu ya. Dia sering menghindari kamu, seperti ya berbohong sama kamu seperti itu. Nah, bisa jadi kenapa dia seperti ini, mungkin dia juga dulu pernah ada trauma. Ya dulu pernah juga mungkin pas dia lagi sayang-sayangnya sama seseorang di masa lalu dia, taunya dia juga dikhianati atau disakiti, ditinggalkan, atau mungkin dia sering sekali menjalin hubungan tuh mungkin selalu gagal seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia makanya nggak berani untuk mengutarakan perasaan dia sebenarnya atau menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu selama ini ya. Dia selalu berpura-pura kalau dia seperti tidak memiliki perasaan sama kamu. Oke, hubungan twin flame ya, hubungan yang sebenarnya sama-sama saling suka, sebenarnya sama-sama saling cinta, tapi menyakitkan ya. Ada dualitas, kamu pengennya A, dia pengennya Z. Jadi hubungan yang memang perlu penyeimbangan dari kedua belah pihak, perlu mencari kestabilan, perlu sama-sama kayak tidak egois gitu loh, perlu cari jalan tengah dari keinginan masing-masing kayak gitu. Misalkan kamu pengennya A, dia pengennya Z, ya kalian cari tengah-tengahnya apa ya, MK, NK ya kayak gitulah ya. Misalkan kamu pengennya segera untuk menikah dengan dia, tapi dia mungkin pengennya untuk senang-senang dulu. Oke, cari jalan tengahnya gimana? Nah, kayak gitu ya. Tapi sayangnya ya nampaknya memang sudah terjadi ya, bahkan ini benar-benar sudah menyakiti kedua belah pihak atau salah satu pihak ya, karena twin flame-nya di kartu kelima. Berarti memang saat ini tuh sudah terasa sakit sekali ya, terasa sakit sekali. Terus juga mungkin saat ini juga sudah dualitas, kamu pengennya sendiri tapi dia pengennya mungkin menjalin hubungan dengan yang lain, bisa jadi seperti itu ya. Atau dualitas yang lainnya, mungkin saat ini kamu pengennya fokus aja dengan karir, dia pengennya ya cinta-cintaan di luar sana atau gimana. Pokoknya antara kamu dengan dia itu sudah tidak sejalan gitu ya, atau saat ini memang lagi tidak sejalan gitu, kamu pengennya A, dia pengennya Z, seperti itu. Jadi sebenarnya antara kamu dengan dia ini butuh saling melengkapi gitu, tapi sayangnya ini twin flame-nya di kelima, berarti saat ini terjadi situasi yang berlawanan ya, kamu maunya A, dia maunya Z, seperti itu. Kamu maunya berakhir, maunya berpisah, dia maunya nggak mau sendirian, atau dia nggak mau berpisah, misalkan seperti itu. Ya, jadi karena di sini ada perbedaan keinginan atau prinsip atau sesuatu deh apa gitu yang berbeda. Dan aku lihat juga mungkin saat ini dia memang sedang menghadirkan wanita lain atau pria lain, seperti itu. Atau bisa jadi juga dia saat ini lagi flirting, lagi menggoda-goda atau digoda-goda, seperti itu ya. Atau mungkin saat ini lagi terpesona dengan seseorang, atau bisa jadi juga dia lagi terpesona dengan kamu, tapi aku lihat di sini dia sedang membatasi diri dengan kamu. Atau memang saat ini kalian berdua sama-sama saling membatasi diri gitu ya. Jadi kamu membatasi diri agar tidak lagi berurusan dengan dia, dia juga membatasi diri karena mungkin ya dia lagi ada yang lain, atau yang lain itu juga nggak harus tentang wanita lain atau pria lain, bisa jadi mungkin pekerjaan saat ini yang dia fokuskan atau apa gitu. Yang pasti saat ini aku lihat memang ada pembatasan ya dari kamu
atau dia atau memang dari kedua belah pihak saling membatasi diri. Jadi kayak nggak mau deket-deket dulu gitu ya. Tapi kalau aku lihat memang sebenarnya dia juga masih terpesona sama kamu, masih suka gitu ya, masih tertarik lah ya, masih tertarik sama kamu. Oke, kemudian Five of Cups reverse. Perasaan dia terhadap kamu saat ini nampaknya ingin mulai bergerak maju. Atau dia melihat saat ini kamu memang sedang melangkah maju untuk kehidupanmu. Aku lihat di sini ya. Terus juga mungkin selama ini dia itu dalam keadaan kesulitan ya. Kayaknya dia ini selama ini dia itu mengalami suatu keadaan yang sulit gitu ya. Entah itu karir, perasaan, hubungan, relationship, romansa atau apapun gitu ya. Aku lihat selama ini tuh dia ngerasa kayak kesulitan. Nah, sekarang dia juga ingin bangkit, ingin mulai bergerak maju. Terus juga ya mungkin dia mulai menerima bantuan dari orang-orang gitu ya untuk membuat dia berani melangkah maju seperti itu, dan mungkin dia juga punya trauma ya. Jadi di sini juga dia ingin memulihkan rasa traumanya. Terus juga dia lihat kamu tuh selama ini tuh punya traumanya terhadap dia ataupun trauma dari masa lalu. Dia lihat kamu sepertinya sudah healing dari rasa traumamu, kamu sudah pulih dari rasa traumamu. Nampaknya dia lihat kamu sudah memaafkan dia, ya. Terus itu dia lihat sekarang kamu mulai berbaur atau berinteraksi, mulai merasa bebas ya, bebas, mulai merasa mulai bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi dia lihat kamu itu sekarang seperti orang yang bebas, orang yang seperti keluar dari sangkar gitu ya. Tidak membatasi ke masyarakat, ke orang-orang sekelilingmu atau lingkunganmu atau tempat kerjamu gitu ya. Jadi dulu mungkin kamu selalu hidupmu itu hanya selalu mungkin bekerja terus fokusnya ke dia lagi, jadi kurang berinteraksi dengan orang-orang sekeliling. Nah, sekarang justru malah kamu itu kayak mulai membuka diri untuk welcome dengan orang-orang di sekelilingmu seperti itu ya, mulai berbaur lagi lah dengan masyarakat. Terus dia lihat kamu sekarang tuh sudah bisa mengekspresikan emosimu ya, jadi lebih ke kayak melepaskan sih ya, melepaskan. Jadi kalau misalkan kamu sedih atau apa ya kamu ungkapkan, kamu luapkan, seperti tidak kamu tahan-tahan lagi. Jadi dulu kamu tuh dia rasa kamu tuh sering menahan-nahan emosimu. Kalau misalkan kamu terluka, kamu pendam, kamu kecewa, kamu pendam, seperti. Nah, kalau sekarang tuh kamu seperti orang yang benar-benar bebas. Orang yang benar-benar menikmati hidup ya, orang yang benar-benar ya melepaskan emosi deh gitu ya. Dan juga dia rasa sekarang kamu tuh sudah melepaskan rasa penyesalan-penyesalanmu, baik itu terhadap dia ataupun terhadap apa yang selama ini tertunda,
apa yang selama ini tidak bisa kamu capai. Ya, mungkin selama ini kamu hanya fokusnya ke dia, terus sampai-sampai mungkin kamu hanya membuang-buang waktu menjalani hubungan dengan dia, tidak ada hasil, dan akhirnya kamu mungkin mengorbankan pekerjaan, cita-cita, keinginan, ya. Nah, sekarang sepertinya kamu ingin melepaskan penyesalan itu, mulai menerima, dan apa ya, aku lihat di sini dia lihat kamu mulai melanjutkan hidup seperti itu. Dan bagaimana dengan dia? Aku lihat di sini dia ngerasa malu sama kamu. Ya, ada rasa malu, mungkin dia ya itu pernah nyakitin kamu, memberikan kamu trauma, memberikan rasa sakit seperti itu. Ya. Dan aku lihat di sini kayaknya dia pengen menenangkan emosi dia, pengen menenangkan pikiran dia seperti itu, ya, melepaskan kesedihan. Ya, pokoknya ingin bangkit lah ya, dia pengen bangkit lagi. Dan ini orang kan sempet ya kayak ngerasa putus asa gitu, entah putus asanya juga memang karena keadaan dia yang kemarin-kemarin sulit, atau memang terhadap hubungan dia bersama kamu sulit gitu ya, sehingga aku lihat di sini dia ingin melepaskan keputusasaan ini dan mulai berpositive thinking, mulai mencari cara solusi untuk apa yang selama ini menjadi kesulitannya, seperti itu. Ya, kalau misalkan ini tentang gini, bukan misalkan, tapi ini memang kan judulnya tentang perasaan dia terhadap kamu ya. Berarti saat ini dia merasa bahwa kamu tuh seperti sudah ingin melepaskan rasa penyesalanmu, kenal dengan dia, menjalin hubungan dengan dia. Ya, kamu ingin mengikhlaskan, ingin legowo, ingin ya udah lah ya gitu. Yang pasti di sini dia ngerasa kamu tuh sepertinya memang sudah memaafkan dia, sudah ya udahlah gitu ya, yang terjadi ya sudah terjadi, mau digimanain lagi gitu kan. Atau kamu juga ingin melepaskan kesedihanmu selama menjalani hubungan dengan dia, kan terasa sulit ya menjalani hubungan dengan dia, kamu selalu merasa sedih seperti itu. Dan dia lihat sekarang kamu itu benar-benar siap untuk melanjutkan hidupmu. Dan kalau misalkan memang saat ini kamu lagi lajang, dia rasa kamu mulai menyadari betapa banyak peluang menjalani hubungan romansa di luar sana dengan orang-orang di luar sana seperti itu. Makanya di sini dilihat sekarang kamu itu lebih terbuka gitu ya, welcome dengan orang-orang di sekelilingmu, berbaur, bersosialisasi, berinteraksi seperti itu ya. Bahkan dia lihat kamu sepertinya sedang menjelajah dunia ya, entah dalam kata harfiah memang kamu lagi liburan, traveling, atau ya itu tadi ya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar sana seperti itu ya. Jadi walaupun mungkin nggak setiap saat ya, walaupun mungkin sesekali kamu keluar berinteraksi dengan orang-orang luar gitu ya, untuk bersosialisasi. Tapi yang pasti di sini dia lihat kamu sekarang sudah bebas, sudah melakukan apapun yang mau kamu lakukan, berinteraksi, bersosialisasi dengan bebas seperti itu. Bukan melakukan pergaulan bebas, enggak ya, tapi kayak ya mulai welcome gitu dengan orang-orang, mulai membuka diri atau membuka pertemanan dengan orang-orang banyak di luar sana atau orang-orang di luar sana seperti itu. Dan dia lihat sekarang kamu itu bisa melepaskan rasa sakit ya, rasa sakit atau rasa kekecewaan yang selama ini kamu miliki dari hubunganmu bersama dia seperti itu. Walaupun mungkin di sini masih sering kayak kamu tuh menunjukkan kegalauan, walaupun masih sering kadang-kadang kayak masih kadang emosian seperti itu ya. Tapi aku lihat di sini kamu mulai berpikir rasional ya, kalau misalkan terus-terusan seperti itu tidak akan menguntungkan bagi masa depan kamu. Makanya di sini aku lihat kamu memilih untuk move on, memilih untuk bahagia ya, tidak mau lagi berfokus hanya pada dia aja gitu ya. Sekarang pokoknya apapun yang bisa menghambatmu untuk masa depan, kamu tidak mau
terjerumus di situ. Ya, kamu hanya ingin melangkah untuk masa depanmu, karir, keuangan, kebahagiaan, kenyamanan hidup, kestabilan hidup. Nah, seperti itu. Oke, kalau aku lihat keadaan dia saat ini seperti seolah-olah dia adalah korban dari hubungan ini, ya. Jadi kalau aku lihat entah dia saat ini lagi susumbar ngomong kalau dia adalah korbannya dari kamu di hubungan kalian berdua atau gimana, atau dia mungkin menunjukkan sikap memelas. Pokoknya intinya di sini aku lihat dia saat ini itu kayak seolah-olah merasa bahwa dia adalah korban di hubungan kalian, ya. Seolah-olah dia merasa dipenjara, dikekang, diikat, ya intinya nggak bebas seperti itu ya, disudutkan. Dan aku lihat juga saat ini dia kayak ada rasa ketakutan. Nah, mungkin karena dia ini ada rasa takut dan cemas, makanya dia kayak apa sih namanya, memanipulasi seolah-olah dia adalah korban di hubungan ini. Entah ini ketakutan atau kecemasannya karena memang dia pernah buat salah dan tidak mau dianggap dia adalah penjahatnya di hubungan ini, makanya dia memutarbalikkan situasi atau memutarbalikkan fakta seolah-olah dia adalah korbannya. Nah, jangan-jangan kamu ini berdealing dengan seseorang yang narsistik atau NPD, sehingga kalau misalkan hubungan berakhir, biasanya seorang narsistik atau NPD ini akan berlagak seolah-olah dia adalah korban dari hubungan. Ya, dia akan memelas ke target berikutnya dan dia akan bercerita bahwa dia adalah korban, bahwa dia tersakiti, bahwa dia dibeginiin, dia begitu, pokoknya sakit seperti itu, ya. Seolah-olah dia lemah seperti itu ya. Dia ditekan, dia tertekan, dia tidak berdaya, seperti itulah. Dia saat ini kayak menunjukkan seolah-olah dia tidak berdaya dan tidak bisa bersuara, ya. Keadaan dia seperti terancam, darurat, tersakiti, kesulitan, ya. Pokoknya di sini dia bermain drama. Aku lihat di sini ya, berdrama seolah-olah dia terpenjara atau berada dalam suatu hubungan yang memenjara dia gitu, tidak bisa memberikan kebebasan ke dia atau kebahagiaan ke dia, kayak gitulah ya. Dia bermain drama seperti itu. Oke, kalau aku lihat memang hubungan kalian ini ada pertanda bahwa hubungannya benar-benar krisis ya. Maksudnya krisis tuh ya kayak tidak bisa ditolong atau tidak bisa dirubah ya. Jadi hubungan kalian itu seperti udah di ujung tanduk deh. Mau diusahakan kayak apa juga nih hubungan pasti hancur gitu ya, udah pasti hancur gitu, pasti nyakitin seperti itu ya. Terus juga hubungan yang penuh dengan drama sehingga sulit untuk dijalani, sulit untuk bisa saling mengerti, saling saling ada effort satu sama lain itu sulit gitu ya, dan penuh dengan kenegatifan. Terus juga biasanya hubungan yang ada NPD-nya atau ada seseorang yang narsistiknya, itu biasanya hubungan yang penuh dengan kekerasan, baik itu secara verbal, mental, ataupun fisik, ya. Jadi aku lihat di sini memang hubungan ini ada korban, tapi sebenarnya kalau aku lihat dari situasinya, korbannya adalah kamu, ya. Cuman karena kamu korban yang benar-benar tersakiti, sehingga kamu tuh kayak sudah merasa putus asa untuk untuk tetap memperjuangkan atau untuk mengkonfirmasi bahwa akulah korbannya, karena energimu sudah lelah, energimu sudah habis terkuras oleh energinya dia gitu, yang seorang narsistik ini gitu. Jadi walaupun di sini kamu korbannya, kamu yang tersakiti, kamu yang pontang-panting untuk bisa tetap waras, untuk bisa tetap sehat lagi, untuk bisa move on, itu kayak udah nggak ada tenaga lagi untuk memikirkan masa lalu. Lebih baik gimana caranya dengan energi yang tersisa itu masih bisa tetap waras, masih bisa tetap move on, masih bisa tetap menjalani hidup. Nah, seperti itu ya. Kalau dia di sini berkoar-koar, ya pokoknya berdrama gitu. Kalau kamu tuh kayak energinya sudah habis karena selama kamu bersama dia,
kamulah korban yang bener-bener babak belur, aku lihat di sini, ya kan? Bener-bener nggak berdaya untuk apa ya, kayak melawan dia, ya. Jangankan melawan, untuk mengkonfirmasi bahwa aku sakit, aku tersakiti aja, belum tentu dia akan percaya, belum tentu dia akan pengertian, belum tentu dia akan menyudahi drama dan manipulasinya dia itu, gitu ya. Akan sadar, akan memahami kamu itu belum tentu. Jadi makanya di sini aku lihat sekarang ketika kalian sudah berpisah, dialah yang seolah-olah korban, padahal korbannya adalah kamu, tapi karena kamu sudah habis energinya karena ya bertarung kemarin ya dengan energinya dia, tapi udah terkuras duluan gitu. Jadi udah nggak sanggup lagi untuk mengkonfirmasi bahwa aku loh korbannya kamu gitu. Tapi ya karena pengen, udah deh, daripada aku konfirmasi bahwa akulah korban dari si dia, justru malah nanti aku lebih akan sulit terlepas dari dia, lebih baik diam dan lanjutkan hidup gitu. Biarkanlah dia berkoar-koar di sana, biarkanlah dia berlagak seolah-olah dia korbannya, atau menyebarkan isu apa, atau ya apa ya, apa tuh namanya, mengekspresikan yang seperti apa, terserah dia. Yang penting aku sehat, yang penting aku melanjutkan hidup, yang penting aku bisa waras. Nah, seperti itu yang aku lihat saat ini. Ya, kamu saat ini ya memang pengen move on, berjuang untuk hidup dan masa depanmu, ya untuk stabilanmu, karir, apalah yang bisa membuat kamu merasa hidupmu lebih berarti, hidupmu lebih bahagia gitu. Kalau aku lihat di sini. Ye. Bahkan nih, aku lihat ya, bagi kalian yang saat ini atau selama ini menjadi korban narsistik, ada yang sampai-sampai ke psikiater atau psikolog, minum obat, ya kan? Karena biasanya kalau udah parah banget si korbannya narsistik ini tuh sampai apa ya, ada gangguan mental, ya gangguan jiwa gitu. Jadi makanya di sini ada yang sampai berjuang banget cari pertolongan, cari bantuan ke profesional gitu. Dan aku lihat juga di sini ternyata bisa jadi ini kamu, bisa jadi ini dia. Atau bisa jadi kedua belah pihak memang punya rasa itu kayak kesepian, selalu merasa kesepian. Atau mungkin suka mengasingkan diri, atau suka menyendiri. Ya mungkin introvert bisa jadi. Punya perilaku antisosial seperti itu ya, suka menolak orang-orang baru datang atau orang-orang datang dekat dengan kalian seperti itu ya. Nah, sekarang nampaknya memang kalian mulai kembali ke masyarakat, kalian mulai kembali ke dunia sosial, kalian mulai berinteraksi, bersosialisasi, dekat, ramah, ngobrol ya, berteman seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat mungkin dulu kalian ini orang yang suka menyendiri gitu ya, suka paranoidan, seperti takutan gitu ya. Makanya suka menarik diri dari interaksi sosial, suka membatasi diri, dan inilah yang sebenarnya ketakutan yang kalian miliki inilah yang sebenarnya melumpuhkan diri kalian untuk berbaur dengan banyak orang. Ya, kalian suka menarik diri kalau aku lihat di sini. Seperti itu. Nah, kalau aku lihat saat ini, dia merasa ketika sekarang sudah berpisah, ketika sekarang kamu dengan dia sudah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya, dia merasa saat ini energinya kuat banget, kesepian. Ya, kesepian banget. Walaupun mungkin saat ini dia punya pasangan, walaupun saat ini dia punya pilihan lain, punya apa namanya, cem-ceman, crush, or everything, apapun sebutannya, dia ngerasa kesepian. Energi kuat banget, kesepian ya orang. Ya, terus itu juga aku melihat di sini dia merasa seperti sudah ditolak olehmu, atau sudah tidak diinginkan lagi olehmu, atau memang sudah ada pemblokiran. Ya, pemblokiran entah memang secara umum kamu memblokir dia dari hidupmu, kamu tidak mau lagi berurusan dengan dia, atau ya mungkin pemblokiran dari media sosial, atau
handphone, nomor handphone seperti atau apalah ya. Pokoknya di sini ada juga yang energi itu udah pemblokiran. Ya, entah itu secara umum atau ya dari media sosial atau nomor telepon seperti blokir gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin selama ini kalian itu terlalu sibuk dengan diri kalian masing-masing, dengan waktu kalian masing-masing ya. Jadi walaupun dulu kalian tuh sempat bersama, sempat dekat gitu ya, tapi faktanya kamu dengan dia selama ini tuh kayak punya dunia masing-masing. Dia punya dunianya sendiri, kamu punya dunia sendiri, sehingga kurang ada quality time seperti itu. Ya, jadi setiap kali kalian menjalani hubungan ini, kalian selalu merasa kesepian. Jadi berdua rasa single, ya pacaran tapi rasa single, rasa lajang kayak gitu, ya. Jadi seperti itulah pokoknya. Dan dia merasa bahwa sekarang kamu tuh sepertinya sudah meninggalkan dia, gitu ya. Kamu tuh seperti sudah memutus hubungan, kamu tuh seperti sudah menolak dia, ya. Tapi walaupun seperti itu, aku lihat di sini memang masih ada perasaan dari dia itu yang masih berharap gitu. Ini masih bisa terjalin kembali seperti itu, ya. Oke, kalau aku lihat saat ini ya, memang ada dari mereka ini yang lagi lajang. Ya, walaupun mungkin dia punya, punya pilihan lain ya, atau mungkin punya pasangan tapi dia menganggap bahwa ya pasangan itu hanya sebuah formalitas gitu. Jadi dia ngerasa bahwa diri dia ngelajang, diri dia single gitu ya. Apapun yang terjadi dengan dia, mau dia saat ini single beneran atau memang dia merasa dia punya pasangan tapi merasa single, di sini sebenarnya dia itu takut ditinggalkan. Dia tuh sebenarnya takut sendirian, takut kesepian gitu ya. Dan aku lihat di sini kalau misalkan dia misalkan saat ini ada pasangan ya, ya karena dia takut sendirian atau takut ditinggal, takut penolakan. Jadi kalau misalkan dia ditolak oleh satu orang, dia akan cari yang lain gimana caranya agar dia itu tidak terlihat bahwa dia ditolak atau dia tidak diinginkan. Makanya di sini dia cari yang baru atau dia bersama yang lain seperti itu ya. Tapi kalau memang secara harfiah dia memang lajang, single, ya sebenarnya dia ini takut sendirian atau dia takut ditinggalkan atau sebenarnya dia menyesal karena sudah melewatkan kesempatan untuk bersama dengan kamu, sosok yang luar biasa gitu ya. Jadi sebenarnya dia udah sempet gitu ya, udah sempet nyoba bertemu dengan yang lainnya ketika kalian kalian udah berpisah. Dia tuh nggak lama dari kalian berpisah tuh dia mungkin sudah bersama yang lain gitu, atau sebelum kamu ngomong berpisah dia tuh sebenarnya memang sudah punya pilihan banyak gitu ya, ada pilihan. Terus tuh ketika kalian berpisah ya dia langsung jadian gitu ya sama si pilihan dia yang kemarin itu. Nah mungkin udah beberapa gitu loh, udah beberapa, ada 1, 2 atau berapalah gitu ya, dan dia jalani hubungan itu tapi rasanya tidak sama seperti kamu, atau dia tidak bisa menemukan sosok yang lebih baik dari kamu seperti itu ya. Dia udah sempet gitu mencari cinta di luar sana ya. Jadi tapi aku lihat di sini dia belum bisa mengatasi rasa ketakutannya tentang tidak bisa bertemu, tidak bisa memiliki sosok yang lebih dari kamu atau yang paling nggak kayak kamu deh gitu. Dia kayak pesimis, takut ya. Kenapa? Gini, kenapa dia merasa bahwa paling nggak kayak kamu deh ya, dia takut kehilangan sosok yang seperti kamu. Karena gini, mungkin kamu itu
men-treat dia dengan baik. Ya, mungkin kamu selalu membantu dia, memberi dia secara finansial, atau mensupport dia, selalu ada untuk dia. Intinya kamu baik banget sama dia, dan dia ngerasa nyaman, ngerasa enak sama kamu, ngerasa bahagia gitu sama kamu. Nah, ketika dia mencoba dengan yang lainnya, dia tidak merasakan perasaan yang sama ketika dia di-treat sama kamu, ketika dia saat bersama dengan kamu, seperti itu. Ya, makanya di sini dia kayak ada ngerasa kayak, aduh lepas nih tangkapan gue gitu. Ya, aduh apa ya, hilang nih kesempatan gue bertemu atau memiliki sosok yang memberikan aku kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, kayak gitu. Dan aku lihat di sini ya, mungkin ada yang sebagian dari mereka ini baru aja putus dengan pasangan dia yang kemarin. Nah, terus aku lihat di sini kalau misalkan dia kemarin itu abis putus dengan pasangannya, kemungkinan nih orang mau datang lagi ke kamu gitu. Tapi kalau misalkan saat ini dia masih bersama pasangannya, belum datang ke kamu, ya saat ini dia masih merasa kayak ada pasangan tapi ngerasa kesepian, terus itu mungkin lagi cari cara gimana caranya mengakhiri hubungan dengan pasangannya, terus kembali lagi ke kamunya itu gimana, atau mungkin masih saat ini lagi gambling, gimana nih, apakah harus kembali lagi sama kamu, terus berakhir hubungan, atau gimana nih, gitu ya. Jadi mungkin masih bingung. Jadi kalau misalkan kamu tahu bahwa dia baru aja putus dengan pasangan, kemungkinan dia akan datang lagi ke kamu, ya. Tapi kalau dia belum datang ke kamu, kemungkinan dia masih bersama si pasangannya, tapi saat ini dia ngerasa kesepian, dia ngerasa punya pasangan tapi ya kayak apa ya, tidak memberikan dia kenyamanan, kebahagiaan, sama seperti yang dia rasakan dulu sama kamu itu enggak seperti itu, gitu. Ya pokoknya hambar, seperti itu, ya. Jadi aku lihat masih ada energi nih orang mau datang lagi gitu. Kemudian dia merasa saat ini kamu tuh single. Dia rasa kamu tuh single, kamu tuh sendirian, dan memang iya, aku lihat sebagian banyak dari kalian saat ini memang lagi sendirian, yang memang mau nggak mau ya harus sendiri gitu. Kenapa? Karena bukan memang karena pengen sendiri, tapi ini adalah pilihan untuk sendiri aja dulu gitu ya. Jadi beda ya, sendiri dengan pilihan karena memang ingin sendiri aja dulu dan memanfaatkan masa sendirinya kamu ini itu untuk apa ya, fokus pada tujuan-tujuan kalian masing-masing. Ya mungkin tujuan kalian saat ini memang lagi pengen fokus aja dulu dengan peningkatan karir, meningkatkan kualitas hidup, menyayangi diri sendiri, mempercantik, memperganteng secara fisik atau ya secara attitude bisa, atau apapun ya. Aku lihat di sini kalian memilih untuk sendiri itu karena memang pengen fokus aja dulu dengan diri ini gitu, pengen bahagiain diri sendiri aja dulu, terus pengen punya tujuan masa depan atau apa sih namanya, mempersiapkan untuk masa depan gitu. Ya mungkin saat ini ya lagi fokus dengan karir, mungkin lagi pengen mengejar suatu target di karir, ya pengen punya usaha yang stabil, kayak gitulah ya. Pokoknya aku lihat di sini kamu benar-benar lagi fokus dengan hidupmu, gitu. Oke, bagaimana keadaan dia atau perasaan dia terhadapmu saat ini? Aku lihat kayak energinya melambat atau stuck ya, tidak ada kemajuan. Dia merasa energi atau tindakan dia atau kemampuan dia untuk datang lagi ke kamu itu seperti melambat atau kayak ada hambatan, kayak ada ketidakberanian. Nah seperti itulah ya. Pokoknya aku lihat nggak ada pergerakan atau lambat pergerakannya. Terus juga aku lihat mungkin kayak dia sempet tuh
mencoba untuk melakukan sesuatu untuk hubungan kalian tapi tidak menemukan hasil, atau mungkin selama ini dia kayak lagi cari solusi, lagi banyak mikir untuk gimana sih solusi antara kamu dengan dia, yang terbaik harus gimana, tapi tidak menemukan hasil juga, nggak menemukan solusi gimana terbaik, yang baiknya gitu ya. Bisa juga mungkin aku lihat di sini karena mungkin dia habis stres gitu ya, mungkin habis liburan. Nah, ini baru balik nih dari liburan. Terus juga aku lihat dia rasa perjuangan dia atau apa ya, kayak keinginan dia untuk melakukan sesuatu atau kembali lagi ke kamu itu seperti nggak ada kemajuan ya. Jadi ya seperti terblokir, seperti sia-sia apapun yang dia lakukan gitu ya, atau apapun yang dia pikirkan untuk mencari solusi di hubungan itu nggak ada kemajuan gitu ya. Dia merasa bahwa momen saat-saat ini adalah momen atau waktu yang terburuk. Kenapa? Karena dulu mungkin ketika dia ketahuan selingkuh sama kamu ya mungkin masih tetap dimaafin terus diterima lagi, selingkuh lagi dimaafin diterima lagi, gitu-gitu terus. Kali ini dia mungkin sudah sempat gitu melakukan suatu effort ke kamu, entah dia chat kamu, entah dia telepon kamu, entah dia datengin kamu, entah dia minta maaf atau menjelaskan sesuatu atau apapun deh, effort yang sempat dia berikan atau dia lakukan, tapi nampaknya nihil hasilnya, tidak ada hasil gitu ya. Mungkin kamu cuekin dia, kamu mungkin memblokir dia, kamu menutup diri dari dia, atau apapun lah yang kamu lakukan, intinya dia merasa tidak tahu lagi harus berbuat apa saat ini gitu ya. Dia sudah kehilangan momentum bersama kamu, dia sudah kehilangan kesempatan untuk memiliki kamu atau mendapatkan kamu lagi. Dia merasa bahwa dia sudah terlambat ya, dia merasa sudah terlambat untuk memulai kembali hubungan dia bersama kamu, seperti itu. Makanya saat ini aku lihat ada penundaan dia dalam melakukan effort, atau mungkin dia sudah punya rencana tapi rencananya dibatalkan karena ya dia ngelihat kamu nampaknya memang sudah memblokir dia atau membatasi diri, seperti itu. Tapi dia merasa bahwa antara kamu dengan dia itu masih ada urusan yang belum selesai gitu ya, tapi dia kayak udah apa ya, udah nggak tahu lagi gitu, bahkan kayak sudah kekurangan energi untuk menghadapi energi kamu sekarang, karena sekarang energi kamu itu sudah berpower, sudah berani, sudah tegas ya, ada di level ya, di level terbaik kamu lah sekarang gitu ya. Nah, sedangkan dia di sini itu kayak jauh di bawah kamu energinya, sehingga untuk menghadapi kamu itu kayak nggak mampu gitu ya, atau ada ketidakmampuan, atau ada rasa takut, cemas, ya dia merasa kayak rendah gitu deh ya, secara energi gitu, ada ketakutan ya, ada kenegatifan yang dia rasakan saat ini ya. Tapi di satu sisi dia juga sebenarnya nggak sabar gitu loh untuk bisa bersama dengan kamu, tapi ya gimana, saat ini tuh dia nggak tahu harus berbuat apa. Ya, mungkin selama ini di antara kamu dengan dia memang sering terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi, ya. Terus itu mungkin selama ini kamu dengan dia tuh sering sekali ada perbedaan penafsiran dalam kata-kata yang diucapkan, ya. Jadi salah paham tuh karena mungkin dia ngomong sama kamu niat apa, maksud dia adalah A, kamu mungkin menanggapinya maksud dia adalah Z atau D ya, atau gimana deh. Pokoknya ada salah tafsir dalam kata-kata yang mungkin pernah disampaikan. Bisa jadi gimana ya? Gini, sebenarnya dia itu pengen memperjuangkan kamu, dia pengen bersama kamu, tapi mungkin di waktu sama kamu kemarin, sampai terakhir kali kamu bertanya kapan dia misalkan bisa memberikan kamu komitmen, kapan dia bisa memberikan kamu jawaban, kayak gitu ya. Di saat itu tuh sebenarnya dia memang belum mampu untuk memberikan jawaban atau komitmen, seperti itu. Sehingga kamu menafsirkan bahwa dia ini nggak mau gitu sama kamu, kayak gitu ya. Jadi ada salah tafsir sebenarnya, atau salah mengartikan dari maksud atau kata-kata yang diucapkan dia terhadap kamu. Gitu, kamu salah tafsir, salah menafsirkan, salah mengartikan
kata-kata yang kemarin dia ucapkan gitu. Sebenarnya dia mau sama kamu, sebenarnya dia ingin bersama dengan kamu, tapi di masa itu dia ini mungkin belum stabil secara karir, secara keuangan. Mungkin dia memang masih ada kesulitan, mungkin dia masih punya tunggakan, masih punya hutang atau apa gitu, sehingga di masa itu ketika terakhir kali kamu mungkin meminta jawaban dari dia atas pertanyaan kamu apa deh, nggak harus tentang komitmen ya, tapi mungkin itu pertanyaan yang penting gitu loh menurut kamu gitu ya, penting menurut kamu untuk segera dia jawab ya, karena mungkin di masa itu kamu ingin mengambil keputusan dari hubungan ini karena mungkin ya sudah terlalu lama gitu kan dia nggak menjawab atau tidak memberikan kepastian atau kejelasan gitu. Nah, jadi ketika dia jawabnya apa, kamu menafsirkannya apa gitu, beda tafsir gitu ya. Terus itu juga, aku melihat di sini, memang ada suatu tindakan yang nampaknya terburu-buru atau terlalu cepat diambil keputusannya gitu ya. Jadi misalkan ya, yaitu tadi salah tafsir misalkan ya. Terus itu kamu langsung di saat itu juga mengambil keputusan, oke, karena mungkin dia belum bisa memberikan aku komitmen, ya udah kita berakhir aja ya, karena ini mungkin sudah terlalu lama kita PDKT-an gitu ya, atau kita apa gitulah. Jadi aku sudah capek, aku sudah lelah, energiku sudah terkuras dengan hubungan ini, tapi sampai saat ini sudah tidak ada kejelasan, tidak ada jawaban, tidak ada kepastian. Yaudah kita berakhir aja ya, jangan buang-buang waktu. Misalkan seperti itu. Atau apa gitu loh, ada suatu kesalahpahaman di sini gitu. Ya, karena mungkin ya itu ada ketidakmampuan dari dia untuk memberikan kamu jawaban yang kamu mau, atau memberikan tindakan yang kamu mau, kayak gitu ya. Terus kamu mengambil suatu tindakan atau keputusan secara cepat gitu ya, tiba-tiba yang langsung ya udah kalau gitu kita berakhir aja ya, bisa jadi seperti itu ya. Jadi sepertinya di sini ada tindakan yang impulsif ya, ada tindakan yang impulsif, cepat diambil keputusannya sesuai di saat itu juga kalian berpikir gitu. Oke, kalau aku lihat saat ini dia lagi banyak berdoa nih, banyak berharap ya, banyak mengekspektasikan atau memanifestasikan sesuatu, entah itu kestabilan hidupnya, entah itu ingin bersama kembali dengan kamu, minta diberikan jalan ya, berdoa minta diberikan jalan kepada Tuhan untuk kalian bisa bersama kembali atau apa gitu ya. Yang pasti di sini aku lihat lagi kenceng-kencengnya nih dia mendekatkan diri atau berdoa, memanifestasikan, mengharapkan pada Sang Pencipta gitu ya. Pokoknya aku lihat secara spiritual juga dia sedang apa ya, kayak memahami dirinya sendiri, terus itu ya banyak berharap, berekspektasi seperti itu. Kalau aku lihat sih memang lebih ke pengen punya hubungan atau berencana untuk memiliki ikatan yang lebih ikatan ke hubungan yang selanjutnya dengan kamu ya. Kalau aku lihat di sini pengharapan dia atau doa dia tuh lebih kenceng, dia tuh kayak ingin menjalin hubungan kembali atau berencana untuk membawa ikatan kalian ke jenjang yang selanjutnya. Kalau kemarin baru PDKT yang mungkin mau pacaran atau tunangan seperti, atau bahkan mau menikah gitu ya. Jadi aku lihat di sini masih kuat banget, ngaceng banget doa atau pengharapan dia agar dia bisa menjalin hubungan lagi dengan kamu dan bisa berjalan dengan baik hubungan kalian berdua seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia ingin memulai awalan baru lagi dengan kamu. Seperti itu ya.
Cuman hati-hati di kartu ke-6 adalah the Fool ya, hati-hati. Ini orang masih punya jiwa bebas ya. Kalau udah ngomongin sifat karakter, itu memang akan sulit untuk berubah ya. Wah itu mungkin hanya sekian persen kecil lah ya, persenan untuk bisa dia berubah. Yang pasti di sini kalau masih ada the Fool, berarti dia masih punya sifat yang bebas. Suka-suka hati, mau melakukan apapun jangan dipaksa untuk berubah gitu ya. Dia masih suka melakukan perjalanan, entah itu perjalanan dalam percintaan ataupun perjalanan yang memang suka traveling, suka pindah-pindah, suka kilar-kilir, masih suka melakukan kecerobohan-kecerobohan. Terserah deh umur dia berapa, mau 40, 50, 60 atau berapapun, dia masih memiliki jiwa muda, sehingga mau berapapun umur mereka, dia nggak akan peduli dengan umur. Yang penting aku bahagia, aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu, aku mau menjalani hubungan dengan si A, dengan si B, dengan si C, yang penting aku bahagia. Nah, seperti itu. Ya, jadi masih punya jiwa muda, ya masih suka kebebasan, masih suka spontan gitu melakukan ini itu, ya. Seolah-olah kayak orang yang polos gitu ya, orang yang polos, kayak orang yang nggak ngerti dunia dewasa. Nah, kayak gitulah ya. Ya, kalau aku lihat di sini memang ada keinginan memulai awalan baru. Ya, cuman hati-hati. Di sini masih the Fool. Ya, masih ada kebodohan-kebodohan yang akan dia lakukan, atau ya itu tadi karena memang masih punya jiwa muda. Ya, jadi kalau ditanya untuk berkomitmen, aku lihat kurang dalam berkomitmen. Ya, jadi masih ya, walaupun dia nantinya misalkan didatangkan lagi ke kamu minta komitmen, oh belum tentu akan dia kasih gitu ya, karena di sini masih apa ya, punya jiwa idealismenya sesuai dengan pemikiran dia sendiri ya. Gitu. Jadi aku lihat apakah dia akan berkomitmen, aku lihat masih kurang dalam diajak berkomitmen tuh kurang, masih belum ya, masih belum. Nggak yakin aku kalau dia mau diajak komitmen seperti itu ya. Dia masih memiliki kehidupan percintaan yang spontan, yang mana yang dia suka itu yang akan dia ajak menjalin hubungan gitu ya. Jadi kalau dia saat ini pengen balikan sama kamu, dia akan datang. Tapi kalau misalkan seminggu, 2 minggu kemudian dia bertemu dengan seseorang yang menurut di mata dia itu menarik dari kamu, ya udah, dia juga akan jalani secara spontan menjalani hubungan dengan orang itu, seperti itu. Yang mana yang menarik itu yang akan dia jalani penuh dengan romansa, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat masih ada ketidakstabilan dalam pemikirannya dia. Terus itu aku melihat di sini dia masih tergila-gila pada cinta, pada kesenangan, pada pasangan yang menurut mata dia menarik gitu ya, menurut otak dia itu menarik gitu ya, entah itu secara fisik atau dalam hal lainnya, dalam hal jabatan, keuangan, fisik atau apapun gitu ya, menurut dia menarik ya dia akan jalani kayak gitu. Ya, jadi apakah akan berkomitmen? No. Aku lihat di sini justru malah menunjukkan kurangnya komitmen ya, atau dia memang belum siap membawa hubungan kalian ke tingkat selanjutnya atau ke hubungan yang berkomitmen. Oke, mungkin memang saat ini tuh doanya pengennya tuh dia pengen melanjutkan hubungan kalian ke jenjang selanjutnya, tapi apakah kedepannya faktanya dia akan jalani the Fool? Tidak. Dia belum siap untuk menjalani hubungan ke tingkat selanjutnya. Gitu ya. Ya, namanya juga manusia, doanya pengen apa, giliran udah dikasih, belum tentu mau terima, belum tentu mau ngejalani nazarnya atau keinginannya, gitu kan? Ya, kita sama-sama manusia, kita tahu ya. Oke, jadi seperti itu.
orangnya masih pengen seneng-seneng ya, orangnya pengen seneng-seneng aja dulu gitu. Orangnya masih pengen seneng-seneng, mau dia umur 40, 50, 60, 70, terserah deh umurnya berapa. Pokoknya di sini dia pengen menjalani hubungan romansa atau hubungan percintaan yang membuat dia happy, seneng aja gitu. Ya jadi nggak mau terkekang atau diikat dalam suatu komitmen. Masih impulsif lah ya. Gimana caranya? Pokoknya dia ngerasa senang menyenangkan diri dia. Sampai kadang ya, kalau orang yang seperti ini, karena dia kan suka berganti-ganti pasangan tuh ya, mana di saat itu dia melihat tertarik dengan seseorang, dia akan jalani gitu kan. Kadang benar-benar didatangkan cinta sejatinya, tapi karena yaitu apa sih, hawa mata ya, nafsu mata gitu kan. Jadi ya udah kehilangan cinta sejatinya gitu ya. Akhirnya ya menyesal, yaitu nah kamu ini salah satu soulmate, cinta sejatinya, tapi ya udah karena itu ya orangnya hawa mata gitu loh, jadi ya udah kehilangan kesempatan untuk bersama dengan kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat inilah perasaan dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan ada Taurus. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 15, 18, 31, 1, 28, 21, 13, 26, 8, ini 15 ya, 19, 3, 30, 7, 5, 2, 25, 14, 12, 4, 9, 10, 29, 27, 6, 16, 23, dan 17. Kemudian bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, bulan lahir, bulan perpisahan, bulan pertemuan, atau bulan apapun ya. Ada Juli, Februari, Agustus, Desember, September, April, Juni, Oktober, Mei, dan Januari. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio kuda, sio ular, sio kelinci, sio macan, sio ayam, sio babi, sio kambing, sio naga, dan sio monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. HTQ OBIA MDGXL WUEPCSKRV dan Y. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.